Saya masuk Fakultas Kehutanan tahun 73 dan menyelesaikan S1 di sini di fakultas. Ya, sekarang saya termasuk orang yang dituakan di Fakultas Kehutanan UGM. Namun ternyata faktanya justru Profesor Naim mendapatkan perlakuan yang sangat tidak pantas diterima oleh dirinya dari beberapa rekan sejawat yang lebih junior di fakultas, yaitu dengan menarik-narik Profesor Naim ke dalam pusaran polemik ijazah sarjana UGM Jokowi yang diidentifikasi merupakan ijazah palsu yang divalidasi oleh pihak Rektorat UGM serta Dekanat Fakultas Kehutanan yang notabene mereka adalah para junior dari Profesor Naim. Perlakuan yang tidak pantas tersebut yaitu dengan adanya pemalsuan tanda tangan Profesor Naim yang diterapkan pada pejabat dekan yang melakukan legalisasi salinan ijazah UGM palsu Jokowi, yang mana salinan ijazah tersebut digunakan dalam pencalonan Jokowi untuk menduduki sebuah posisi jabatan publik sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Padahal jelas tercatat bahwa Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM pada periode 2008 sampai 2012. Jadi sangat mustahil jika pada salinan ijazah UGM Jokowi yang diperoleh dari KPUD Kotamadya Surakarta sebagai syarat pencalonan wali kota pada tahun 2005 dilegalisir oleh Profesor Naim. Saya barusan melakukan analisis juga terhadap dua legalisasi ijazah terakhir, yaitu 2005 dan 2010 yang diperoleh Pak Bonatua kemarin, dengan perbandingan dari tiga ijazah lainnya, yaitu 2012 dari KPU DKI dan 2014 dan 2019. Dari semua ijazah itu hanya 2019 itu yang formatnya benar. Nah, formatnya benar itu dia proporsional, ya, panjang lebarnya benar. Yang lain ijazahnya rut atau mengkeret, ya, artinya itu tidak benar. Kalau itu harusnya UGM tidak melegalisasi dan harusnya KPU tidak menerima karena ijazahnya berbeda dengan bentuk ijazah yang sebenarnya. Jadi ini membuktikan proses verifikasinya tidak jalan, tidak diverifikasi antara ijazah asli dan ijazah yang dikumpulkan. Dan terlebih-lebih yang dua terakhir 2005 dan 2010, saya tadi beberapa jam yang lalu juga ketemu langsung dengan Pak Bonatua. Sepakat kami bahwa Pak Bonatua akan mengajukan keberatan atau protes, bahkan mengajukan ke KIP, ya, Komisi Informasi Pusat, karena yang diterima itu tidak benar legalisasinya. Satu, legalisasinya tidak berwarna. Itu harus berwarna. Jadi legalisasi yang diterima itu harus cap dan tanda tangannya tanda tangan basah, bukan hanya berupa fotokopi. Kedua, yang paling menarik nih Mas Samar dan semua pemirsa iNews dan juga Pak Ade juga perlu tahu, 2005 dan 2010 itu sama persis. Nggak mungkin, karena beda 5 tahun kok ijazahnya legalisasinya bisa sama persis. Nggak boleh. Jadi harus beda. Meski mungkin legalisasinya hanya sekali, mungkin Pak Jokowi katakanlah atau siapa melegalisasi ijazah itu pada 1 tahun yang sama, katakanlah 2004. Kemudian itu kayak beberapa legalisasi. Nah, digunakan tiap tahun harus beda-beda gitu loh. Bukan terus sama persis. Letak posisi cap, letak posisi tanda tangan, letak posisi legalisasi. Tadi Pak Bonatua harus ada tahun, tanggal, harus ada NIP yang sesuai. Ini makanya ini nggak sesuai. Jadi ini makin membuktikan kalau palsu ijazah itu. Itu kan memang dilegalisir itu diatur di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pasal 73. Misalnya legalisasinya tidak ada tanggalnya, misalnya begitu. Itu sudah pasti harus arti klarifikasi seperti itu. Oke, baik. Tentunya boleh dibilang diduga melanggar Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 73 yang menyebutkan bahwa setiap legalisir itu harus ada salah satunya adalah tanggal. Oke. Nah, ini tidak ada. Di sini tidak ada juga semua, tapi waktu itu kan rezimnya sudah beda. Rezimnya masih tanpa ada aturan. Nah, ini yang sudah ada diatur ya seharusnya dikerjakan. Ya kan? Terus indikasi berikutnya adalah tentang NIP. Nomor induk pegawai ini. Ya, ini saya dapat dari netizen loh. Jadi ternyata di tahun 2007 itu peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan namanya Peraturan Kepala BKB Badan Kepegawaian Negara nomor 22 tahun 2007 tentang penomoran baru kepegawaian NIP, ya, nomor induk pegawai. Dari 8 digit menjadi 18. Oke. Nah, jadi lebih banyak ya? Jadi lebih banyak. Ternyata yang hanya patuh itu baru ini. Yang tahun 2019 ini ada. Itu ada 18 digit. Iya, 18 digit kan. Yang lain itu baru yang lama. Narasi ini bukan sekadar tentang selembar dokumen. Ini adalah tentang kredibilitas negara, tentang kepercayaan publik.
Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, Arahnet TV. Teman-teman, dimana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik tentang permasalahan lagi kasus ijazah palsu Joko Widodo. Kita teruskan di sini teman-teman melalui tanggapan-tanggapan dan isi hati ataupun komentar-komentar dari para netizen ataupun masyarakat dan rakyat-rakyat. Kita lihat bagaimana pendapat mereka tentang permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo ini. Di sini teman-teman, mereka menyatakan di sini ERT pasukan kebenaran memalsukan tanda tangan Jokowi harus diadili, Gibran harus dimakzulkan. Kemudian dilanjutkan di sini teman-teman, saya sangat salut sekali sampai bisa membedakan asli dan yang palsu, hidup Roy Suryo Ces. Kemudian Jokowi wajib untuk diadili, yang udah pakai ijazah palsu segera diadili segera, biar hukum Indonesia nggak ngaco lagi. Jangan beri ampun, adili Jokowi dan UGM. Kemudian lanjut lagi di sini teman-teman, Jokowi harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Usut terus ijazah Jokowi, jangan sampai sirna Jokowi cuma tukang bacot, tapi nggak ada buktinya. Kemudian lanjut lagi di sini teman-teman, sudah jelas-jelas kenapa harus dilindungi lagi dari penegak hukum dan penyidikan di negara ini. Usut tuntas sampai dalangnya di penjara semua. Benar-benar makin hari makin gamblang Jokowi Firaun, masa kini usut penjarakan. Lanjut lagi di sini teman-teman, begitu gampangnya ijazah palsu bisa lolos, jadi pantas selama ini tidak mau ditunjukkan ijazahnya Jokowi. Mana yang gak bohong, Jokowi semua hidupnya bohong ya. Nah, lanjut di sini teman-teman, tuntut sampai di bui ataupun di penjara. Mampus kebohongan demi kebohongan sudah ditampakkan. Jadi kami mohon sama saudara Jokowi membawa ijazahnya ke pengadilan agar rakyat Indonesia adem, tidak seperti sekarang ini. Ya, terpecah belah sudah hampir 3 tahun ya. Kemudian teman-teman, kejahatan luar biasa. Kalau benar rakyat dibohongi, pendidikan dibohongi, minta 3 periode lagi. Lanjut lagi di sini teman-teman, secara fisik kayak tidak masalah, tapi saya Haimul yakin batinnya meronta-ronta tidak selesai-selesai. Tuntut saja Prof, para junior yang sudah mencatu TT Prof, tanda tangan Prof yang digunakan untuk penipuan dan kejahatan. Lanjut lagi di sini teman-teman, diteruskan selama Kapolrinya gak diganti, maka penegakan hukum tetap patut dipertanyakan. Harusnya copot dulu Kapolrinya. Jadi Pak Prof Wahim Waras, harusnya Jokowi menjabarkan ijazahnya seperti Pak Prof Naim ya. Nepalkan saja ataupun nepalkan sudah Jokowi Listio Sigit, Octavia Gajah Mada secepatnya. Ya, pemalsuan tanda tangan profesor segera adili dan penjarakan. Lanjut di sini teman-teman, semoga keadilan dan kebenaran bisa terbuka untuk kasus ijazah Jokowi. Kalau benar palsu, adili Jokowi serta lingkaran yang selalu melindungi dan koar-koar demi Jokowi ini. Kemudian di sini teman-teman, luar biasa kejahatan dan kebusukan serta kotornya otaknya si Jokowi. Begitu juga si Gibran Raka Buming Raka. Jadi sangat menjijikan kelakuan Jokowi memalsukan tanda tangan layak untuk dihukum. Lanjut lagi di sini teman, kita lihat di sini disampaikan profesor harus menggugat semua yang terlibat. Mereka sudah merusak institusi UGM ataupun Universitas Gadjah Mada dan dunia pendidikan secara umum. Padahal jelas sudah terbukti bahwasanya ijazah palsu, tapi Jokowi tetap saja bebas berkeliaran berbagai ataupun bagai demit kemana saja yang dia inginkan, baik itu polisi, hakim, dan jaksa tetap membiarkan dia bebas. Jadi negara tidak usah kalah dengan kepalsuan ini. Jadi masalah ijazah Jokowi banyak penyelidikan, sudah Jokowi tangkap saja, hadapkan kepada rakyat. Kemudian di sini teman-teman, kasihan Profesor M. Naim jadi korban Joko Widodo. Benar Jokowi harus bertanggung jawab ya. Lanjut lagi di sini teman-teman, kita teruskan legislator ijazah pada tahun 2005 nomor ataupun 2010 Dekan Fakultas Kehutanan UGM Universitas Gadjah Mada oleh Prof Naim, padahal beliau jadi dekan 2008 sampai 2014.
Jadi ijazah 2005 adalah palsu, apalagi legalisir tanpa tanggal. Dan kalau si Joko Dok dihukum, ya tangannya diikat, baru diseret seekor gajah sampai di daging terkupas semua. Lanjut lagi di sini, kita lihat lagi, Jokowi harus berjiwa besar dan akui bahwa ijazah yang dimiliki memang ijazah palsu. Lanjut lagi teman-teman, berharap Indonesia bebas dari tindakan kejahatan, penipuan, dan pembohongan. Dan siapapun yang terlibat dalam tindakan tersebut segera dijatuhi sanksi yang benar-benar nyata. Lanjut lagi di sini teman-teman, kok duga-dungunya penegak hukum saat ini karena masuk jebakan pendugaannya Jokowi dan umpan yang ditaburnya kepada ternak-ternaknya itu. Kemudian benar, Prof, pemalsuan tanda tangan adalah suatu kejahatan, harus dituntut sesuai hukum, rakyat waras mendukung Prof. Jadi tidak usah banyak bacot Min, langsung tangkap dan masukkan penjara Jokowi. Lanjut di sini teman-teman, tidak usah banyak bacot ataupun demi tegaknya hukum, Prof Naim harus bergerak cepat untuk menegakkan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ataupun NKRI. Lanjut di sini teman-teman, kalau tidak mental PKI tidak akan berani memasukkan ijazah setinggi ataupun setingkat Universitas Gadjah Mada ya. Jadi Jokowi harus diadili agar jelas benar tindaknya dan semua perjuangannya hebat ini tidak pernah sia-sia. Kemudian di sini teman-teman, usut tuntas sampai kebenaran itu terang benderang ya. Jokowi harus diadili, kasusnya jangan mendak. Jadi kita jangan fokus kasus mak saja, ijazah palsu jangan tenggelam saudara-saudaraku. Lanjut lagi di sini teman-teman, usut tuntas kejahatan pemalsuan Mulyono, seret semua kroni-kroninya biar masuk di penjara. Lanjut lagi di sini teman-teman, pembelaannya dan yang melindungi menutupi kejahatannya Jokowi harus segera dituntaskan secara hukum ya. Jadi Jokowi, Ova Emilia, dan kroninya Jokowi udah pasti terlibat termasuk KPU dalam jabatan GUP dan pres sudah saatnya untuk dibuih ya. Lanjut lagi di sini teman-teman, penegak hukum kenapa tunduk dengan Joko Widodo? Harusnya penyidik lebih pintar ya. Kapan rakyat harus percaya dengan penegak hukum? Jadi dilaporkan saja pemalsuan tanda tangan dilegalisir di ijazah milik Jokowi ke PN Sleman yang paling dekat Pak Prof M Naim dan kuasa hukum Pak DR M Taufik SH pasti tambah hangat. Jadi buktikan saja di pengadilan biar tahu rasa sangat pembohongi di Jokowi. Kemudian teman-teman terbukti palsu proses hukumnya, wahai penegak hukum, takutlah kamu kepada Allah yang Maha mengetahui atas perbuatanmu, tegakkan hukum dengan adil, tidak pandang bulu. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini NKRI harga mati.